Ya saat itu kalau nggak di stop, terakhir itu sebenarnya saya sudah di ACC sama perbankan itu 150 miliar. Jadi dari 250 itu tambah lagi 150-an kan seperti itu. Jadi sudah menjadi 400 sebenarnya. Sudah menjadi 400 sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai owner PT Kraton Agri Nusantara dalam hal ini akan memberikan sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Kraton Agri Nusantara dan tim yang meliputi dari hulu sampai ke hilir. Dalam hal ini adalah proses penanaman bawang merah dan nanti juga mungkin padi juga, jagung juga ya. Jadi di sini akan memberikan lebih luas mengenai bagaimana strategi ke depan, dan saat ini dimulai dengan adanya COVID-19 ini tetap PT Kraton Agri Nusantara memberikan yang terbaik untuk pertanian Indonesia. Dan dalam hal ini kita akan menyuguhkan kepada petani Indonesia bahwa PT Kraton Agri Nusantara selalu inovasi, yaitu meliputi gimana teknologi budidaya tanaman sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Dalam hal ini kita bisa lihat ya, jadi di sini ada pengolahan lahan untuk bawang merah ini. Jadi sudah diolah. Kemudian nanti di sana ada yang sudah melakukan kegiatan penaburan termasuk pupuk kandang sebagai modifikasi penggunaan organik dan nanti kimia ya. Jadi ini adalah penanaman bukan semata kimia saja, jadi pakai organik yaitu pupuk kandang. Kemudian di sini sudah ada tanaman yang sudah umur seminggu ya, umur seminggu ini. Dalam hal ini kita bagaimana perawatan yang baik sehingga nanti tingkat keberhasilannya tinggi. Kemudian di sini ditunjang juga dengan penggunaan nutrisi-nutrisi ya, nutrisi-nutrisi yang memang sudah disediakan oleh PT Kraton Agri Nusantara dan juga nanti kerjasama dengan produsen untuk pestisidanya seperti itu ya. Jadi nanti ada beberapa teknik ya, gimana cara bercocok tanam, kemudian gimana pengendalian hama dan penyakit, kemudian gimana nutrisinya, sehingga hasil akhir yang didapat ini adalah sebagai percontohan petani Indonesia mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, petani sejahtera. Ini adalah simbol dari visi PT Kraton Agri Nusantara. Jadi PT Kraton Agri Nusantara pada saat ini melakukan terobosan baru, revolusi, melakukan perubahan-perubahan ya, terutama di tingkat lahan, di tingkat lapangan sampai nanti di tingkat pabrikan ya. Jadi di sini PT Kraton Agri Nusantara berinovasi, yang dulunya toko pertanian biasa sekarang menjadi supermarket, dan ini meliputi di beberapa daerah. Karena apa? Ini adalah bagian dari kebutuhan petani. Dulunya petani hanya dilayani saja, tidak tahu produk itu apa saja. Kemudian dengan berinovasi menjadi supermarket, petani lebih leluasa untuk memilih. Petani memilih dan lebih memaksimalkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga
petani akan maju dan maju terus, sehingga Indonesia tidak kekurangan pangan, tidak sampai impor, bisa menyediakan bahan makanan dari dalam negeri sendiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Mungkin itu saja ya yang bisa sampaikan. Nanti lanjut dengan kegiatan-kegiatan tim lapangan. Jadi PT Keraton Agni Nusantara mempunyai tim lapangan untuk membantu petani ya. Jadi memberikan solusi gimana petani itu akan tingkat keberhasilan akan tinggi ya. Jadi jangan sampai gagal, karena kalau petani gagal ini merupakan nanti kegagalan juga pangan Indonesia. Jadi kita berupaya gimana tim kita itu bekerja maksimal mendampingi petani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti berlanjut dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, kemudian nanti di supermarket Istana Tani PT Keraton Agni Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi di podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Alhamdulillah, acara ini dipersembahkan oleh Masyarakat Tanpa Riba dan Syariah Award. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa, kita ada kedatangan tamu yang luar biasa juga. Beliau adalah pengusaha dari Ponorogo. Beliau hadir di Masyarakat Tanpa Riba dan kita akan belajar kepada beliau. Belajar bagaimana? Beliau menyelesaikan utangnya sebesar 252 miliar. Dan alhamdulillah selesai. Benar-benar selesai dan real. Makanya kita akan banyak belajar kepada sosok beliau. Beliau adalah Bapak Saikhul Hadi dan Ibu Titi Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masyarakat Tanpa Riba, Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya nih Pak Saikhul Hadi, Ibu Titi? Alhamdulillah sehat walafiat dan bisa silaturahmi di KSW sini. Memang saya janji dari Merauke. Baru tiba Selasa malam. Iya. Alhamdulillah hari Kamis sore berangkat dari Ponorogo, pagi sudah nyampe KSW. Masya Allah, kebahagiaan jauh-jauh. Beliau asli dari Ponorogo, namun beliau dari Merauke, dari negara kita paling ujung. Datang jauh ke Masyarakat Tanpa Riba dalam rangka untuk belajar bareng-bareng, memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian yang terjerat utang dan riba. Begitu ya Pak. Ibu bagaimana kabarnya? Capek nggak ini? Sedikit capek karena mobilnya ulang-ulangan sama anak-anak. Oh gitu. Tapi baik, alhamdulillah menyenangkan. Sedang masih libur ya Bu ya? Masih daring ya? Kalau hari Jumat ini kebetulan anak-anak memang libur sekolah. Ya, tapi untuk hari-hari biasanya ya sistem daring. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, boleh diceritakan nggak sih? Kan ini tadi saya sebutkan hutangnya adalah 252 miliar. Itu bukan nilai yang sedikit, sangat banyak. Banyak orang mungkin, oh bener nggak sih gitu ya? Boleh diceritakan, itu bener Pak hutang segitu Pak Saikhul? Silakan. Alhamdulillah sangat benar sekali. Tapi untuk saat ini saya sudah mulai lupa ya. Jadi saya lebih mengutamakan gimana saya lebih berbisnis dan saya melupakan utang-utang seperti itu. Jadi karena saya termotivasi dengan bisnis ya. Jadi hutang tetap harus diselesaikan. Yang paling penting gimana kita mengupayakan hutang itu cepat terselesaikan kan seperti itu. Itu dengan membangun bisnis yang lebih maju, lebih maksimal, kita lebih semangat lagi kan seperti itu. Boleh diceritakan Pak Saikhul, Ibu Titi, bagaimana dulu proses ketemunya dengan MTR? Kenapa bisa sampai kenal dengan MTR dan bergabung dengan Masyarakat Tanpa Riba? Silakan mungkin Bapak dan Ibu, monggo. Ya, gini Mas ya, jadi dulu sebenarnya itu waktu tahun 2018 saya mau menambah lagi, mau top up lagi. Karena kalau nggak top up, bisnis saya akan jatuh, ya akan jatuh ya. Jadi karena untuk menyelesaikan terutama BG-BG yang sudah saya terbitkan kan otomatis kan harus top up lagi, harus nambah lagi, harus injeksi lagi kan seperti itu. Saat itu singkat cerita saya punya
sahabat karib namanya Pak Haji Thohir Fauzi yang punya German Hasbi, yaitu datang ke kantor saya, jangan nambah lagi kan seperti itu ya. Saya dikasih 3 poin saat itu ya. Jadi hentikan hutang kan seperti itu, hentikan hutangnya, kemudian bangun silaturahmi, kemudian seperti itu ya, bangun silaturahmi, kemudian berdakwah kan, itu 3 poin yang waktu itu dikasihkan Ustadz sama saya. Ada 3 poin yang diambil ketika pertama kali belajar di MTR. 1 adalah stop utang, kedua adalah silaturahim, ketiga adalah berdakwah. Baik, Pak, boleh diceritakan proses penyelesaian utang dari awal sampai akhir itu berapa lama, Pak Saikhul? Silakan. Ya alhamdulillah kalau nggak salah itu selama 1 tahun ya. Jadi kita lebih maksimal. Jadi karena saya punya tim, punya manajemen, jadi saya bagi masing-masing seperti itu. Jadi ada yang ngurusi secara administrasi, ngurusi hutang, ada yang di lapangan itu gimana creating demand, menciptakan permintaan di bawah agar kita itu bisnisnya lancar. Kemudian saya termasuk membangun konsep, jadi saya bagi masing-masing yang sesuai itu, yang disesuaikan arahan Ustadz kan seperti itu. Saya kembalikan lagi ya, jadi ini kembali lagi gimana saya ketemu MTR, ini termasuk salah satu, ini juga dorongan dari istri juga waktu itu ya. Jadi pada saat itu saya dikasih buku merah ya waktu itu, tapi nggak saya baca kan seperti itu. Saat saya di Bogor itu belum saya baca. Kemudian ini istri mungkin bisa menceritakan ya. Jadi kejadian di rumah tangga seperti itu kan sangat sensitif ya. Mudah bertengkar, mudah apa. Nah ini pada saat itu istri saya itu membaca di buku merah tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sama istri ini ya. Silahkan Bu, bagaimana proses Bapak hingga akhirnya ketemu dengan MTR nih versi Ibu nih, Bu Titi Setiawati. Silakan Bu Titi. Waktu itu pertama kali dikasih buku merah sama Pak Haji Thohir itu cuma ditaruh aja di atas meja, itu enggak pernah dibuka, enggak pernah. Saya juga akhirnya penasaran, ini buku merah apa ya isinya, kok apa semuanya kok mirip dengan yang kita alami. Akhirnya kan satu persatu saya foto, saya kirim ke Bapak. WA ya. Baik. Untuk memutuskan beliau ikut gitu Pak ya, kan pasti ada proses pemikiran yang panjang juga. Bagaimana Bu menghadapi itu Bu? Merayunya sampai sejauh mana hingga akhirnya beliau luluh dan ikut begitu Bu Titi? Silakan Bu Titi. Iya, saya tidak merayu, tidak pakai kata-kata, saya cuma kirim gambar-gambar yang ada di buklet itu saya kirimkan gitu sama aja. Buku merah itu, jadi dibunderi itu dikirim ke saya gitu. Ada poin-poin yang ada permasalahan keluarga gitu, terutama kan di situ ya. Baik. Jadi di buku merah ada kata-kata sakti yang Ibu kemudian lingkari ini poinnya, kemudian foto dan dikirimkan ke Bapak. Dan Bapak makjeleb gitu bahasanya, itu gimana? Pada saat itu kan waktu malam ya, jadi pada saat itu kan pas sholat malam saya buka WA istri. Oh kok menyentuh banget ini. Saya belum buka sama sekali. Jadi saya dikasih Abah Thohir itu belum saya buka. Waktu itu saya melihatnya, wah kok sesuai dengan apa yang kejadian di keluarga saya kan seperti itu. Jadi baru itu saya termotivasi untuk gimana saya memang benar-benar mengikuti apa yang di MTR gitu. Maksudnya saya ikut MTR gimana untuk menyelesaikan tanpa hutang kan seperti itu. Jadi sebelumnya memang saya sudah punya prinsip, sudah punya keinginan saya umur 40 sampai 45 harus selesai hutangan seperti itu. Jadi waktu itu ya setiap umroh apa saya berdoa. Yang terjadi setelah umroh itu saya nambah lagi kan seperti itu, karena belum ada solusinya. Dan alhamdulillah setelah ketemu MTR baru ada solusinya untuk menyelesaikan hutang. Ternyata ya 3 poin itu tersebut ya. Jadi 1, hentikan hutangnya, berdakwah ya toh, silaturahmi. Ini yang memang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua. Ini adalah poinnya. Ini silakan dikembangkan sendiri kan seperti itu. Ini dari segi tetap kita harus semangat kerja kan seperti itu. Gimana kita memperoleh hasil yang luar biasa, ini yang memang harus kita lakukan. Selain itu ya memang karena silaturahmi berdakwah ini kan benar-benar yang membuat kita itu banyak celah, banyak konsep kan seperti itu. Baik. Ya. Pak, ada pertanyaan Pak. Utang 252 miliar itu untuk apa itu Pak? Karena kan nggak kebayang bagi orang-orang di luaran sana gitu Pak ya. Monggo diceritakan Pak. Dulu sebenarnya saya awalnya tuh ya tidak punya utang ya. Jadi saya mulai kecil, mulai dari 150 juta ya. Sebenarnya saya mungkin sudah diingatkan sama Allah ya. Pada saat 150 juta hutang
itu kebobolan maling. Jadi saya belikan barang ya toh, itu dibobol maling. Jadi dari lewat atas itu dibobol maling hampir habis seperti itu. Tapi kita kan belum menyentuh di situ ya saat itu. Jadi hutang lagi dan hutang lagi saat itu juga ada pembobolan bolak-balik juga. Sebenarnya kan itu juga diingatkan tapi kita belum terkonek ya di situ ya. Jadi sampai hutang sebegitu besarnya itu memang saya itu lebih ke keinginan. Jadi investasi di mana-mana. Jadi konsep saya ingin membuka cabang di mana-mana. Inilah yang terjadi sampai hutang cukup banyak sekali gitu. Ada berapa cabang, Pak? Yang sudah dibuat itu ada sampai berapa cabang? Ada 15 cabang. 15 cabang. Ya. Tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Itu di dalam proses penyelesaian gitu Pak. Selain tadi mungkin tahapan-tahapan intinya ada 3 ya, stop hutang, kemudian bersilaturahim, kemudian berdakwah. Teknis-teknis apa nih Pak? Ada cerita-cerita menarik apa di dalam proses penyelesaian? Mungkin sama ibu gitu, mungkin datang ke lembaga keuangannya, atau mungkin ditolak oleh lembaga keuangan, atau mungkin ada cerita-cerita menarik gitu. Monggo Pak Saihul. Ya memang jadi tahap pada saat itu menghentikan utang itu ya luar biasa. Jadi dari perbankan ya sempat kaget juga ya. Jadi saya menghentikan itu ya memang saya harus silaturahmi waktu itu ya, saya dari masing-masing bank saya silaturahmi ya. Memang ada penolakan juga, ada yang memang disambut dengan baik untuk menyelesaikan karena historisnya kita kan juga hubungan baik kan seperti itu. Ya, alhamdulillah dengan mengedepankan kita itu beretika seperti itu, gimana penyelesaiannya dengan perbankan alhamdulillah juga diterima dengan baik kan seperti itu. Ya intinya menurut saya lebih banyak karena dulunya itu berhubungan dengan baik, kemudian alhamdulillah saya dengan beretika, kita berhadapan dengan dengan tata cara yang baik, alhamdulillah juga diterima dengan baik. Intinya seperti itu. Rata-rata ya jadi dari semua perbankan alhamdulillah diterima dengan baik kan seperti itu. Artinya tidak perlu menggunakan otot gitu Pak ya, tidak perlu keras-kerasan, tidak perlu berargumen kenceng-kenceng gitu. Santai saja, kalem gitu Pak ya. Tawaduk juga gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, jadi saya benar-benar dengan kita silaturahmi, kita komunikasi kan diterima dengan baik alhamdulillah. Tanpa ada sampai ke pengadilan apapun, karena bagi saya lebih mengedepankan kalau kita ngaji di pondok itu namanya adab asar itu tadi ya, itu jadi kita beretika kan seperti itu. Jadi ya memang saya sudah pasrah di situ. Memang waktu itu saya juga mengajukan beberapa poin ke perbankan. Pertama kita bisa nyicil, yang kedua atau AIDA ya silakan kalau mau diambil, yang ketiga silakan kalau mau proses hukum. Yang terjadi kan alhamdulillah diterima dengan kita itu bisa nyicil, kemudian seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kemudian ada yang merubah akadnya juga seperti itu. Alhamdulillah itu sampai selesai kan seperti itu. Pak Saihul, ada cerita dulu pernah menerbitkan sampai 300 lembar giro kosong gitu Pak ya, yang dimana nilai per bulannya bisa sampai 60 miliar. Dan itu kan membuat tekanan yang luar biasa, karena itu kan hubungannya kan mungkin punten ada ranah pidananya gitu ya Pak ya. Monggo diceritakan Pak tekanan itu Pak. Ya alhamdulillah, jadi karena saya hubungan dengan produsen itu baik, dengan supplier itu baik. Jadi waktu itu ya memang apa yang diajarkan sama Ustadz, silaturahmi dan komunikasi kan itu. Jadi saya mengomunikasikan bahwa BG yang saya terbitkan ini saya minta mundur, minta waktu untuk saya selesaikan. Jadi ya memang untuk menyelesaikan bukan jangka waktu 1-2 bulan, memang ada yang juga 6 bulan sampai 1 tahun juga, sesuai dengan kapasitas bisnis saya seperti itu. Jadi BG yang sudah saya kasihkan ke supplier, ke produsen itu ya saya minta waktu kan gitu. Alhamdulillah hampir semuanya itu menerima itu, menerima kan seperti itu. Karena kalau bisnis awalnya kita baik, kita bangun dengan baik, ya hasil akhirnya kita juga diterima dengan baik. Catatan saya nih Pak, kalau Bapak dulu mungkin sebelum bergabung di MTR, Bapak kan selalu top up terus, apalagi dengan menerbitkan BG tadi yang nilainya 60 miliar. Ada bisikan-bisikan
top up lagi dari tadinya 252 miliar bisa top up lagi 100 miliar lagi bisa sampai 400 miliar ya Pak ya. Gimana itu Pak? Ya saat itu kalau nggak di stop, terakhir itu sebenarnya sudah di ACC sama perbankan itu 150 miliar. Jadi dari 250 itu tambah lagi 150-an kan seperti itu. Jadi sudah menjadi 400 sebenarnya, tapi karena atas pertolongan Allah, atas lantaran Pak Haji Thohir tersebut, saya nggak jadi nambah kan seperti itu. Jadi alhamdulillah kan di situ. Jadi ternyata menyelesaikan masalah dengan masalah kan seperti itu. Baik. Dulu berpikir bahwasanya ini harus di top up lagi 150 miliar, tapi tidak dengan top up 150 miliar, tapi selesai dan alhamdulillah sekarang bisnisnya masih running well ya Pak ya, masih bagus. Sampai saat ini alhamdulillah ternyata bisa inovasi, bisa membuat hal yang baru yang sebelumnya belum saya lakukan kan seperti itu. Ternyata dengan perubahan-perubahan tersebut itu luar biasa untuk peningkatan omset, peningkatan terutama margin ya memang di situ. Alhamdulillah. Bu, before and after-nya Bapak nih Bu, sebelum beliau bergabung ke MTR, kemudian setelah gabung ke MTR, apa nih Pak, Bu, yang merasa, Bapak semakin apa, atau tambah bagaimana, atau bagaimana? Silakan Bu Titi. Setelah gabung MTR, tambah soleh gitu. Alhamdulillah. Pak, banyak opini dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya kan ketika mau bangun bisnis ya, mau bangun pabrik, kan berarti harus menggunakan modal yang besar. Karena kan ini bukan sekedar toko kecil atau toko yang nilainya ratusan juta, tapi kalau membangun pabrik kan miliaran. Dan Bapak membuktikan bahwasanya tidak dengan modal yang besar, tapi menggunakan modal yang ada dan bisa menghasilkan pabrik yang dalam 1 jam hasilnya bisa menghasilkan pupuk organik ya Pak ya? Pupuk kimia. Pupuk kimia sebesar 1 jam itu 110 ton ya? Atau 1 ton? Itu gimana Pak ceritanya? Monggo Pak Saiful. Ya gini ya, jadi ada konsep-konsep pada saat saya sudah gabung dengan MTR dan banyak konsep ya yang terjadi. Jadi saya membuat yang dulunya toko biasa membuat toko biasa, kemudian saya rubah sekarang menjadi supermarket. Jadi mungkin ini adalah toko pertanian satu-satunya di Indonesia yang belum ada, yang saya punyai, yang saya miliki ya ini. Jadi supermarket pertanian. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa, setelah saya evaluasi ternyata dari bulan ke bulan ini omsetnya cukup luar biasa, sampai 100% kan. Iya, untuk ini di tingkat supermarket. Kemudian saya berpikir saat ini kan saya banyak nganggur di rumah waktu itu ya. Jadi ada COVID-19 ini, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ada konsep lagi. Nah sekarang subsidi pemerintah mengenai pupuk kan mulai dikurangi. Otomatis kan kebutuhan pupuk kan semakin banyak kan seperti itu. Kemudian kelangkaan yang terjadi kan seperti itu. Jadi saya berpikir ada lahan untuk bisa produksi pupuk kan seperti itu. Di sini nanti pupuknya bukan pupuk organik ya, karena yang di sahabat-sahabat MTR yang sudah punya pabrik pupuk organik sudah banyak, saya ngambil ke pupuk kimianya. Jadi SP, NPK dan nanti yang lain juga ya seperti itu. Jadi saya mikir padahal kebutuhan untuk membuat pabrik dulu saya mikirnya itu sebenarnya lokasi yang mau saya bangun ini saya sudah mengajukan waktu itu ke Abang itu sudah 20 miliar, sudah di ACC waktu itu karena ikut MTR nggak jadi kan seperti itu. Ini mau memang tak buat untuk pabrikan kan seperti itu, karena nggak jadi itu ya memang sempat nganggur kan seperti itu. Kemudian punya uang sedikit ya memang saya ingin punya pabrik pupuk ya, atau pabrik pupuk, dan alhamdulillah ada kawan, ada sahabat yang memang di situ untuk support saya. Wes yang penting seadanya, yang penting bisa produksi dan nanti kita bisa menambah lagi kan seperti itu. Dan alhamdulillah insya Allah untuk bulan ini sudah mulai produksi ya kan seperti itu, karena ya bulan ini mulai insya Allah mulai besok sudah uji mesinnya, trial mesin-mesinnya itu seperti itu. Jadi insya Allah untuk bulan ini sudah mulai produksi ya. Jadi minta doanya semoga lancar
dan bisa berkah untuk para petani Indonesia kan seperti itu. Dan target saya memang saya akan menambah lagi kan itu. Jadi nantinya jadi dengan produksi tersebut kita jual karena sudah saya bangun di bawah ya. Jadi saya sudah punya jaringan, sudah punya tenaga ahli juga, sudah punya tenaga lapangan, sudah punya partner customer tersebut ya. Memang nanti kita cepat untuk memasarkan kan seperti itu. Jadinya nanti jadi uang bisa nambah pabrik-pabrik lagi, tidak harus membangun investasi besar-besaran. Kita belum bisa produksi, tapi kalau investasi besar bukan dari uang sendiri ya memang nanti kemakan nanti lagi berbunga lagi kan seperti itu. Jadi ini langkah yang memang diajarkan di MTR ya toh, karena kebutuhan bukan karena keinginan kan gitu seperti. Karena kebutuhan ya memang yang dibutuhkan ini. Jadi terus jadi kita semakin besar karena mulai dari kecil kan tersebut. Yang penting adalah kita sudah punya pasar dulu kalau membangun produksi kan seperti itu. Jadi kalau kita punya produk yang harus kita siapkan adalah pasarnya. Dan alhamdulillah di PT Keraton Agri Nusantara ini pasarnya sudah terbentuk, tinggal kita itu tinggal ngisi saja kan seperti itu. Ya. Hutang 252 miliar selesai, bangun pabrik, dan sudah nggak bayar cicilan. Kebahagiaan, cuma Pak, yang dirasa bagaimana Pak? Biar bisa memotivasi yang lain gitu Pak, silakan. Ya alhamdulillah, cukup luar biasa, sudah nggak bisa diungkapkan ya itu. Yes, alhamdulillah kita tinggal berbagi dalam hal ini gimana saya berbagi dengan teman-teman MTR, dengan masyarakat Indonesia kan seperti itu. Jadi gimana melangkah berbisnis tanpa hutang kan seperti itu. Kemudian yang sudah terjerat gimana kita saya pribadi memotivasi gimana agar bisa keluar dari masalah-masalah hutang kan seperti itu. Ini adalah bagian dari bagian dari saya sendiri kan situ, keinginan memang gitu, keinginan untuk gimana berbagi untuk teman-teman semuanya seperti itu. Baik. Utang lunas miliaran itu suatu hal yang nyata gitu Pak ya, utang. Jadi nilai utang itu kan bukan dari nilai jumlahnya kan gitu kan. Banyak juga yang nilainya kecil tapi pusing juga gitu ya Pak ya. Pak, boleh kasih saran nggak sih Pak buat para pengusaha khususnya yang mereka sedang terjerat ke utang gitu ya, baik utangnya berapapun, khususnya para pengusaha yang utangnya miliaran Pak, saran-saran yang mereka harus lakukan apa Pak Saihul? Ya memang untuk masalah hutang yang sudah saya lakukan, yang sudah saya benar-benar hutang itu membuat tekanan yang luar biasa. Jadi ya memang harus dilakukan kepada sahabat-sahabat semua. Ya memang hutang itu harus diselesaikan. Tapi gimana solusinya itu adalah gimana tetap semangat. Kalau nanti cuma ngurusi utang ini aja, berpikir fokus di hutang saja, nanti nggak akan selesai hutang tersebut. Nah, gimana solusinya? Ya ini kerja lebih keras lagi, gimana kita memperoleh celah kan seperti itu. Jadi jangan ini hutangnya disingkirkan dulu kan seperti itu. Mikir bisnisnya ini yang memang harus kita lakukan seperti itu. Kalau cuman contoh ya, kita punya sertifikat di situ, kemudian kita bela-bela, tapi nggak ada pekerjaan kan juga sama juga bohongan seperti itu. Jadi biarkan dulu. Memang kalau memang itu masih milik kita ya memang masih kembali kan itu. Jangan dipikirkan kan seperti itu. Jadi bangun lagi bisnis kan seperti itu. Yang terjadi kan orang-orang kan eman di asetnya, kemelekatan itu loh. Jadi lepaskan dulu kemelekatan gitu. Ya udah, kalau memang itu milik kita ya kembali lagi. Yang penting saran saya memang yang terbaik membangun bisnis yang memang bisnis yang nyata, yang benar-benar menghasilkan uang kan seperti itu untuk menyelesaikan hutang tersebut kan seperti itu. Berarti kita fokusnya ada di opportunity-nya ya Pak ya, di peluangnya, di usahanya. Kita memang masih memiliki utang, tapi kita tidak memikirkan terus di posisi utang tersebut. Kita berpindah fokus ke usaha, hingga akhirnya usaha berkembang, dapat income itulah untuk melunasi utang. Begitu ya Pak. Alhamdulillah. Positifnya adalah Pak Saihul ini balance-nya adalah ketika memang usahanya alhamdulillah mulai kreativitas tadi muncul, mulai ketika utang lunas, mulai bikin pabrik gitu ya. Kemudian antara kehidupan sosial, kemudian kehidupan berbisnis itu balance. Dan keluarga juga ya Bu ya, kehidupannya balance. Pak Saihul ini terkenal sebagai warga Nahdiyin yang luar biasa karena menjadi bagian dari Tanfidiyah ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak Saihul?
Ya alhamdulillah untuk masalah di NU ya memang saya itu karena darah dagingnya sudah NU. Saya untuk di sosialnya ke kepengurusan Nahdlatul Ulama, jadi di PCNU Ponorogo. Saya saat ini jadi bendara. Alhamdulillah. Jadi lewat sosialnya, lewat seperti itu, biar nanti kita itu dekat dengan Pak Yai kan, para Yai ya. Jadi kan kalau ada salah-salah ada yang benarkan kan gitu. Ada yang ingatkan, ada yang lurusin, betul ya itu. Amin. Biasanya sampai ini Pak, kan biasanya kegiatan-kegiatan sosial itu kan kalau ada kegiatan sosialnya biasanya sosialnya yang tinggi itu ya, dan dia ketika dia kegiatan sosial, kegiatan bisnisnya terabaikan, terbengkalai. Apalagi nanti kegiatan keluarga terbengkalai lagi gitu. Untuk waktu untuk keluarga nggak ada. Apalagi kalau misalkan kita kegiatan bisnis, sosialnya terbengkalai, keluarga apalagi. Bagaimana untuk membalancekan gitu Pak, untuk seimbang antara sosial, kemudian keluarga dan bisnis Pak? Ya memang kita harus bisa membagi ya. Memang kalau kita turuti masing-masing itu ya memang kita habis untuk itu ya, salah satu ya memang kita harus fokus, meskipun nanti di kegiatan organisasi mana yang saya ambil yang penting ya, seperti ya saya mengikutinya, kemudian di keluarga ya memang benar-benar juga saya memang harus saya backup juga untuk keluarga, kemudian juga bisnis ya memang seperti itu. Jadi karena kantor saya dengan rumah itu dekat, jadi meskipun sarapan pagi ya di rumah sama istri, makan siang, makan malam, kalau mau keluar ya bareng-bareng gitu. Jadi kita nggak jauh kan seperti itu. Kecuali kalau saya sudah di luar daerah, kadang istri juga ikut, kadang anak-anak juga ikut, terkadang itu karena ada beberapa tempat yang memang nanti kalau seperti di Bojonegoro pun dekat dengan orang tua, jadi saya bisa silaturahmi pada orang tua juga sama keluarga seperti itu. Jadi harus bisa membagikan seperti itu. Intinya mana yang lebih penting ya memang kita dahulukan gitu. Jadi biar balance ya. Baik. Alhamdulillah Pak, kita kalau ngobrol sama Bapak sama Ibu ini nggak akan pernah selesai karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, kita mau ambil hikmahnya dari pembelajaran Bapak dan Ibu. Pak, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang, di akhir kita ngobrol tentang bagaimana usaha yang Bapak sedang jalani. Gitu ya, Bapak kan di bidang agribisnis gitu Pak ya. Bapak memiliki berapa toko gitu, mungkin teman-teman biar tahu Pak usaha Bapak gitu, dan ada di mana saja gitu Pak, dan apa yang sedang kerjakan. Monggo Pak Saikhul. Ya, jadi saya dulu mempunyai konsep bisnis, saya ingin membuka retail lebih banyak ya. Saya membangun cabang-cabang itu tujuannya kan cash money ya, jadi langsung ke retail ini lebih banyak. Jadi saya membangun cabang-cabang seperti itu. Jadi alhamdulillah ada 15 cabang. Kemudian juga sebagai retail langsung ke petani juga, langsung juga ke customer sebagai distributor, juga alhamdulillah saat ini sebagai produsen juga, baik itu pestisida maupun pupuk, dan kalau benih masih maklun lah kan seperti itu. Jadi kalau pestisida, jadi obat-obat pertanian dan pupuknya sudah mulai ada saat ini kan, sudah mulai ada. Ini menangani seluruh Indonesia Pak atau wilayah tertentu saja? Ini saya ada di Jawa, Sumatera sama Sulawesi. Yang belum saya buka ini Kalimantan memang ya. Jadi karena pada saat itu sebelum saya ikut MTR sebenarnya saya canangkan saya mau buka cabang di Kalimantan. Kemudian setelah saya mengikuti MTR ini belum terbentuk. Insya Allah nanti kalau sudah ini berjalan produk-produk pestisida dan pupuk, insya Allah juga mau buka yang Kalimantan ya, ini sudah semuanya kan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Bapak, Ibu tadi di awal ngobrol tentang bagaimana awal mula kenal dengan masyarakat tanpa riba, wasilahnya adalah buku merah MTR gitu Pak ya. Buku merah MTR ini adalah awal mula gerbang penyelesaian utang 252 miliar. Pak, boleh cerita sedikit, apa sih Pak yang mengena di dalam buku merah MTR ini Pak? Monggo, silakan. Ya, jadi buku merah bener-bener mengena banget ke kita itu. Jadi apa yang kita lakukan yang terjadi itu memang ada di buku merah kan seperti itu. Jadi ternyata solusinya juga yang nanti juga ada di buku merah juga kan seperti itu. Apabila kita mau berpikir kan seperti itu. Jadi benar-benar contohnya memberikan kepastian dengan ketidakpastian. Ya saat itu ya memang saya benar. Saya itu tiap bulan itu mengeluarkan bunga bank, kemudian
yang terjadi kita belum tentu kita mendapatkan segitu kan, seperti itu. Yang memang terjadi ya. Jadi tabiat buruknya ya memang banyak sekali lah yang terjadi, mengena sekali itu. Baru kita itu berpikir dan benar-benar kita menghentikan seperti itu. Saya flashback Bu, keingat. Kalau tadi bayar bunganya per bulan bisa bayar berapa M Pak, atau berapa ratus juta dalam 1 bulan bunganya saja Pak Saiful? Ya ini kan tergantung ya, jadi saatnya kan ini pinjaman saya kan bentuk rekening koran ya, RK ya? Jadi RK, jadi kadang ya 1M, kadang 1M setengah, sampai kadang 2M, jadi ada, itu fluktuatif ya, tergantung itu juga ya, seperti itu. Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah selesai, benar-benar selesai Pak. Alhamdulillah. Ya? Masya Allah. Baik. Tentang bagaimana usaha pupuknya gitu, kemudian usaha swalayan pertanian pertama kali di Indonesia Pak mungkin. Ya, yang belum ada ini, yang belum dilakukan oleh orang lain kan. Belum dilakukan orang lain dan Bapak sudah melakukannya. Sudah. Karena itu akibat dari bebas utang. Ya, jadi saya bentuk supermarket swalayan ada, memang sudah tersistem ya. Jadi kita creating demand, menciptakan permintaan di bawah, kita punya tenaga ahli, gimana kita punya resep, kemudian gimana kita punya resepnya ada. Jadi tenaganya sudah terkonsep dengan baik sehingga kita bisa membentuk swalayan pertanian kan seperti. Alhamdulillah. Terima kasih, demikianlah perbincangan yang singkat tapi insya Allah bermanfaat Pak. Dan semoga ini bisa memotivasi teman-teman sekalian di luar yang sedang dalam proses penyelesaian hutang. Insya Allah ketika kita menyelesaikan utang selesai dan bisnis kita menjadi berkelas Pak, menjadi lebih bergairah, menjadi lebih memiliki kreativitas ya Pak ya, lebih berkah juga gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, Bapak, terima kasih sudah mau mampir di podcast MTR. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat gitu Pak ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa bahwasanya podcast MTR ini bermanfaat, podcast MTR Utang Lunas Bisnis Berkelas, silahkan subscribe, kemudian komen dan share. Dan kita memberikan informasi tentang bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian mau bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Kalau Bapak Ibu sekalian mau bergabung dengan masyarakat tanpa riba, silakan hubungi nomor-nomor yang ada di deskripsi. Silakan, ada di situ ada beberapa admin gitu, ada beberapa admin, silakan hubungi. Kemudian nanti akan bisa tersambung dengan tim masyarakat tanpa riba. Kemudian bisa juga bertemu dengan pegiat-pegiat di masyarakat tanpa riba di seluruh daerah di kota besar di Indonesia. Baik, alhamdulillah kita semoga bisa terus memberikan motivasi bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam rangka lunas utang. Kita baca istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.